Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji anu janten penghias rasa, puji anu janten penghias hati, kita curahkan, kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci. Puja kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Warihing netis wanci nu mustami ninggang mangsa nulugina takdir tetiasa dipungkir kadar, tetiasa disinglar. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan dalam mengsurkan kejunjungan alam anu pangjong colangna Rasul nu pinunjung Nabi nunjung mati nonjoh di mata namun selalu dekat di hati kita, yakni habibana wa nabiyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba tabi'at, kepada para ulama-ulama solihin katut ka para pengikutna khusus kita semua sebagai umatnya akhir zaman yang hadir juga di sini, yang sudah subscribe channel ini, yang sudah nonton channel ini, Mustafa Santri NK Channel ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kebetulan kita masih masuk bulan Rabiul Awal, ya, di mana bulan Rabiul Awal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan juga banyak orang umat Islam, umat muslimin sedunia mengadakan perayaan Maulid Nabi. Ngawitan salami najumeneng na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi kawafat na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti nggak orang Indonesia nih? Ulang lagi ya. Pertama, selamanya baginda Rasulullah SAW masih ada sampai wafatnya Rasulullah SAW wafat pada tahun 633 Masehi. Belum pernah ada perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Naik khalifah yang kedua, siapa khalifah yang kedua? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Jadi khalifah Abu Bakar Siddiq sampai wafatnya Abu Bakar Siddiq pada tahun 13 Hijriyah. Belum pernah ada perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Naik khalifah yang kedua, siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah selama 10 tahun jadi khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriyah. Belum ada perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab sedang sholat di dalam masjid, datang penyelundup kafir Palestina masuk ke dalam masjid, ditusuk Sayyidina Umar bin Khattab lagi sholat. Wafat Sayyidina Umar bin Khattab. Naik khalifah yang ketiga, siapa khalifah yang ketiga? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan jadi khalifah selama 12 tahun, jadi khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan belum ada
perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, ya Allah tragisnya. Wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan karena terjadinya pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin Kusi Abdillah bin Sabah, membunuh Sayyidina Utsman bin Affan dengan tragis. Dipotong kedua kakinya, dipotong kedua tangannya, lalu disembelih Sayyidina Utsman bin Affan. Tragisnya itu, Masya Allah. Demi cintanya kepada Rasulullah, demi cintanya kepada Allah, Sayyidina Utsman bin Affan rela mengorbankan nyawanya demi cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita lihat para sahabat, saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyawa rela dikorbankan. Kita, apa yang kita harus relakan, korbankan? Apakah kita sudah berkorban untuk Rasulullah? Coba kita dengar berita sekarang, Perancis menghina Rasulullah SAW, membuat kartun Rasulullah SAW. Apakah kita tidak sakit hati menghina Kanjeng Rasul, menghina Rasulullah? Bahkan pemerintah Perancis mengeluarkan Perancis bebas berpendapat, boleh menghina Rasulullah. Itu, apa kita harus membiarkan saja? Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus berkorban demi Rasulullah. Urang maka Perancis mah jauh, ci atuh paehkeun ekonomi na Perancis, kunaon? Ulah jangan membeli produk Perancis. Kita ke Perancis mah jauh, kita matikan aja ekonominya Perancis. Dengan apa? Jangan membeli produknya Perancis. Bahkan beberapa negara Islam seperti Arab Saudi, Iran, Bahrain, dan lain sebagainya, sekarang produk-produk Perancis tidak dikonsumsi lagi di sana sekarang, sedang dibaikan. Makanya kita sebagai umat Islam, kita harus merasakan pedih kalau seseorang yang kita cintai, yang seseorang yang kita sanjung-sanjung, yang kita seseorang yang selalu kita sebut-sebut namanya dalam sholawat kita, masa kita biarin aja Rasulullah SAW dihina. Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita sanjung-sanjung, yang kita sebut-sebut setiap hari namanya dalam sholawat kita, dihina oleh orang lain, apakah kita diam saja? Tidak boleh, kita harus bergerak. Kita harus berkorban demi Rasulullah SAW. Karena kenapa? Rasulullah SAW begitu cinta sama kita, begitu sayang sama kita. Bahkan Rasulullah SAW sebelum meninggalnya, apa yang dia sebut? Ummati, ummati, kaifali ummati, ya Jibril, kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau saya meninggal, saya meninggalkan umat saya, bagaimana keadaan umat saya ya Jibril? Bagaimana keadaan mereka? Ya Allah. Oh, Rasulullah sangat sayang kepada kita. Masa kita tidak membalas sayang Rasulullah, cinta Rasulullah? Bahkan Rasulullah SAW kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, tidak ada satupun umat yang lain masuk surga terkecuali umat Rasulullah, umat Muhammad dulu yang masuk surga duluan, baru umat-umat yang lainnya.
diutamakan umat Rasulullah SAW. Bahkan ketika nyawa Rasulullah SAW dicabut, beliau merasakan sakit. Bahkan beliau berkata, "Ya Jibril, begitu sakitnya sakaratul maut ini. Saya tidak sanggup apabila umat saya nantinya merasakan sakaratul maut ini. Limpahkanlah kepadaku semuanya sakaratul maut ini. Jangan ke umatku," kata Rasulullah SAW. Saking cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Masa kita tidak mencintai baginda Rasulullah SAW? Buktikan cintamu. Cinta itu perlu bukti, jangan cuma sekedar janji. Ya Allah, Sayyidina Utsman merelakan nyawanya demi Rasulullah SAW. Disembelih Sayyidina Utsman bin Affan. Naik khalifah yang kelima siapa? Yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah sampai wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha dibunuh oleh kaum Khawarij. Wafat Sayyidina Ali. Belum pernah ada perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Naik khalifah yang kelima Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan jadi khalifah. Tadi Sayyidina Ali jadi khalifah selama 5 tahun. Sekarang Sayyidina Hasan selama setahun jadi khalifah. Sampai wafatnya Sayyidina Hasan. Wafatnya Sayyidina Hasan dibunuh oleh diracun oleh lawan politiknya. Belum pernah ada perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Sampai wafatnya Sayyidina Hasan. Ya Allah. Allahumma shalli ala wafat Sayyidina Hasan, belum pernah ada perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Yang jelas sabada wafatna Nu'man bin Sababi Imam Hanafi ya Allah yarham pada tahun 150 Hijriah. Wafatnya Imam Maliki pada tahun 179 Hijriah. Wafatnya Imam Syafi'i pada tahun 204 Hijriah. Wafatnya Imam Ahmad bin Hambal pada tahun 241 Hijriah. Belum pernah ada perayaan Nabi secara besar-besaran. Terus di mana asal mulanya perayaan Nabi? Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari mana asal mulanya perayaan Maulid Nabi? Mulainya perayaan Maulid Nabi 17 tahun sebelum wafatnya Al-Imam Ghazali. Jadi Maulid Nabi asal mulanya dari masa Al-Imam Ghazali pada tahun 488 Hijriah mulai ada perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah seorang ulama ahli sufi, lahir di Kufah. Kufah itu adalah negara kecil yang berada di Irak Utara. Imam Syirri, siapa namanya? Yaitu Imam Syirri As-Siddi. Muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan sebagian ulama mengatakan atau sebagian riwayat yang mengatakan Imam Syirri As-Siddi ini adalah guru besarnya Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Nah, di situ sampai ke Damsyik, dan di situ sampai ke ulama sampai ke sini. Jadilah ada perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Itu asal mulanya perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran pada masa Al-Imam
gojali sampai kepada kita saat ini. Bahkan kata Rasul, bahkan kata ulama ya, Imam Syiri Asyidi mengatakan, "Man qasada maudi'an yuqrabu bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawlatan min riyadil jannah di annahu ma qasada dzalikal mawadi ilahi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam." Begitu kata Imam Syiri Asyidi. Bang qasada maudi'an yuqrabu bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawlatan min riyadil jannah. Kata Imam Syiri, sing saha jalma nak nungayakeun perayaan Maulid Nabi, nungayakeun peringatan perayaan Maulid Nabi, nu tujuanana supaya umat Islam semakin nambah kacintaanana, keimanana oge ka Nabi, ka Allah dan kepada nabinya, maka dia akan mendapatkan taman-taman surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mana argumentasinya itu adalah li annahu ma qasada dzalikal mawadi ilahi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syiri, tidak semata-mata umat Islam mengadakan perayaan Maulid Nabi terkecuali nancap dalam hatinya itu umat Islam rasa cinta keimanannya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.